Kalau luka nih, darahnya udah stop segala macem. Bagus nih kalau kita kasih kopi, kita kasih pasta gigi, kita kasih garam atau gula. Tetes kopi, bubuk kopi, dia menghambat itu. Cuma itu bisa infeksi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita udah di segmen. Kita udah di pembicaraan untuk yang berapa nih ya? Sekian. 9. Kalau dihitung sih 9. Mudah-mudahan benar 9. Amin. 90. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Otok, obrolan antar Teman dokter. Gua Dokter David, di sini ada Dokter Wildan. Well done. Terima kasih stick dong. Iruna. Kita mau bahas tentang luka nih ya. Bahasa Latinnya vulnus. Fulnus. Itu fulus. Fulus beda. Ini vulnus, luka. Kan kadang-kadang nih banyak yang luka abis itu berdarahnya nggak berhenti, panik berangkat. Bisa sih, ya boleh aja ya kalau misalnya memang bener darahnya nggak berhenti, memang ada tempatnya itu untuk langsung cepet-cepet ke dokter. Oke, definisinya dulu nih. Apa nih bro? Definisi luka bro? Luka itu banyak ya, rusaknya jaringan lah. Ada yang tipis, ada yang dalam, ada yang lebar, ada yang dangkal. Kita harus ngeliat dulu tuh. Kadang-kadang ada yang perlu teman-teman ketahui adalah luka yang tipis itu yang sakit, yang perih, karena dia merusak jaringan sarafnya tuh, masih ada jaringan sarafnya di bagian kulitnya. Nah, jadi luka lecet itu yang paling perih. Luka robek nggak begitu perih. Tidak seperih yang lecet. Karena sarafnya masih. Kalau kata orang Jawa tuh yang digesek tuh babras ya. Babras. Apa sih? Iya, misalnya jatuh dari motor, kan keseret tuh. Nah itu kan lukanya luka gesek tuh. Iya. Itu lebih perih itu. Perihnya karena ketika ada luka gesek seperti itu, yang kena itu ujung-ujung sarafnya, itu yang bikin sakit tuh. That's right. Situ. Tapi keren loh kalau kita ngomongin luka. Tapi kita punya solusi loh nanti loh. Iya, bentar. Nanti ya. Keren kalau kita ngomongin luka. Jadi mahasiswa kedokteran sampai jadi dokter ya Dan ya. Nama-namanya tuh kalau misalnya dijadiin Latin keren-keren ya. Keren. Misalnya kan tadi kita udah tahu nih, luka bahasa Latinnya itu vulnus. Oke. Kalau misalnya ke Jawa sedikit, wah jatuh dari motor nih, kegesek nih, sakit banget nih. Kenapa nih lukanya? Babras. Luka gesek. Vulnus excoriatum. Iya. Wah, kena pisau nih, bu, kena pisau bu. Kenapa tuh kesayat? Iya kesayat bu. Jelek namanya, luka sayatan jelek, luka sayatan. Jadiin bahasa Latin? Vulnusisum. Wah keren, vulnusisum. Kemarin digigit bu, sama siapa? Sama orang gila gitu misalnya kan? Sama orang gila, sama orang. Kalau luka gigitan bahasa Latin itu vulnus morsum. Nah kalau orang atau kucing atau anjing atau monyet itu tambah lagi tuh namanya tuh, jadi Latin lagi tuh. Misal gigitan kucing, vulnus morsum felis. Kucing kan felis bahasa Latin itu. Felix the cat. Nah, itu tuh felis. Felis itu tuh Latin tuh. Luka gigitan anjing, vulnus morsum caninus. Bukan dogus ya. Bukan dogis. Kalau orang itu hominis. Kan ada homo sapien, hominis kalau nggak salah hominis ya. Vulnus morsum hominis. Kalau ular vulnus morsum serpentis. Kalau monyet vulnus morsum makaka. Oh banyak pokoknya banyak. Tapi ini jadi keren. Nah terus kira-kira
Kalau berdarah gimana? Nah, cara kalau berdarah nih, teman-teman pencinta outdoor, penanganan pertama itu adalah dihentikan pendarahannya dengan cara menekan lukanya dengan bahan yang bersih, kain bersih, tisu bersih yang tebel, baju bersih, everything yang bersih-bersih. Jangan Panik. panik. Insya Allah dengan ditekan lukanya akan ada proses namanya pembukuan darah akan aktif, sehingga kalau kita tahan nanti pembukuan darahnya akan menghambat darah yang keluar, celah-celahnya itu akhirnya nggak jadi keluar lagi gitu. Meskipun ada juga yang berdarah lagi pada saat sudah didep. Nah, Betul. makanya ada penanganan khususnya kan. Makanya yang paling penting adalah hentikan pendarahannya, terutama yang luka-luka itu pisau cas, ya kan? Yes, betul. Kalau dibiarin netes tas, tapi di sumpah tek berhenti dia. Kok nggak berhenti Iya. ini ya? Dibiarin nih gitu ya. Dibiarin, iya nggak berhenti. Kalau ditahan, dia insya Allah akan berhenti karena ada proses apa namanya pembekuan darahnya, Pembekuan darah. bahasa awamnya ya. Nanti dia dan tahan 2 detik, 5 detik, kalau bisa lebih lama lebih baik gitu sampai ada pertolongan selanjutnya gitu ya kan. Penanganan berikutnya. Penanganan berikutnya. Jadi biasanya kalau kita bicara pembekuan darah butuh waktu kira-kira 2-5 menit. Jadi sarannya adalah ditekan. Kalau sampai 5 menit juga ternyata masih ada perdarahan, itu mungkin waktunya berangkat ke dokter untuk penanganan lebih lanjut, entah dijahit, entah di repair, atau entah di lem, model baru nih sekarang, di lem Sealer. di sealer seperti itu. Atau di luar negeri di ini. Strapless, Iya, strapless atau di kasih butterfly bandage. Yes, Ya, butterfly bandage. Bisa juga di kita sih. Nah, biasanya tuh yang membuat panik ketika ada pedarah di area ujung-ujung. Contohnya di jari kaki, jari tangan. Karena memang pada dasarnya ketika kita bicara ujung-ujung tubuh kita seperti jari, di situ memang banyak simpul-simpul perdarahan atau simpul-simpul pembuluh darah yang tipis-tipis, kecil-kecil. Kapiler, kita bicara yang kapiler. Jadi ketika dia nggak ditekan, ya mungkin akan terus netes. Akan terus. Seperti itu. Karena nggak ada yang menghambat dia. Betul. Kemudian habis ditekan, Nah, oke. dilihat, wah udah bersih nih. Ada proses selanjutnya. Kalau penanganan di rumah adalah dihentikan perdarahannya dengan kain bersih, tisu besi, lalu ambil antiseptis ya kan, betadine, itu Merek kita merek. iodin, Povidone iodine. povidone Povidone. iodin, dikasih kasa atau tisu lah minimal, diolesin ya kan, atau ditutup pakai kasa dan betadine tersebut. Lalu kalau itu langsung aja diikat pakai kasanya, pakai tisunya ya kan, diikat pakai tisunya atau pakai kasa, yang paling bagus sih kasa ya, kalau ada Kasa. tuh paling bagus kasa atau kain, diikat yang tekanannya sesuai dengan di lokasinya, nanti insya Allah dia akan berhenti gitu. Kalau dia pas dibuka nggak berhenti berarti harus ada tindakan lain. Kalau berhenti, alhamdulillah nanti langsung diminum obatnya lainnya, antibiotik untuk mencegah infeksi dan lain sebagainya. Tapi penanganan awal sih sebenarnya itu kan nggak ada obat, nggak ada apa kan. Kalau ada betadine insya Allah sih ada. Kalau nggak ada juga gimana? Beta ini pokoknya darah, luka, guyur air mengalir yang bersih ya kan. Guyur dulu nih, meskipun berdarah, guyur kan dia udah ditutup, Tekan. pakai kain bersih, udah berhenti nantinya insya Allah dalam waktu 2-5 menit, bahkan lebih lama lebih bagus ngikatnya. Habis itu kalau masih dibuka masih berdarah lagi, lakukan yang serupa, baru dibawa ke klinik terdekat. Ada juga penanganannya, kalau di saya itu saya lebih condong ke sealer. Luka-luka yang bisa dilem itu ada luka-luka yang nggak ada kontraksi atau traksi, ada Bukan di bagian-bagian lipatan. bagian gerak. Tapi kalau di pipi bisa, di sini bisa nih karena dia kan nggak begitu meregang ya, nggak regang. Itu bisa dan lebih bagus tanpa harus disuntik bius anestesi.
insya Allah udah bisa. Yang penting lukanya bersih, penting sekali itu. Karena ada datang ke saya, gue Pit, ada kopi Pit di lukanya. Luka lebar kasih kopi, luka lebar kasih tanah. Ntar itu kita bahas di mitos tuh. Oh, ada tuh. Itu ada, tenang. Belum yang sana. Itu susah itu Susah, bersihnya. Mau nggak mau kan kita buka lagi ya. Bersihin lagi sampai Bersihin berdarah lagi lagi, ya. nanti. Berdarah lagi itu Berdarah lagi. Yes, betul. Kemudian setelah ditutup, setelah diolesin povidone iodin, bisa juga diolesin antibiotik. Jadi ada salep-salep antibiotik itu untuk mengurangi kemungkinan infeksi. Karena biasanya ketika kita bicara luka terbuka, daerah yang luka tersebut bisa jadi potensi untuk masuknya kuman-kuman. Setelah itu ditutup dengan kaca steril. Ditutup dengan kaca steril dan dilihat 1-2 hari ganti kasanya. Bila tidak lembab, tapi kalau misalnya lembab bisa diganti sampai paling sering 2 kali sehari. Seperti itu. Itu penanganan pertama. Sama yang paling penting jangan lupa dulu, ketika kita tahu kita luka, kita menolong orang, cuci tangan dulu. Nah, tuh kadang-kadang lupa tuh. Oh, tutup langsung. Cuci tangan dulu. Supaya itu tadi mengurangi potensi kemungkinan masuknya kuman atau infeksi. Yes, dasar. Nah, langsung nih kita nih, mitos dan fakta nih. Seperti biasa. Dok, kalau luka katanya harus dijaga supaya tetap kering. Gimana tuh? Tergantung lukanya. Kalau luka basah, ada beberapa referensi. Luka basah harus ditangani dengan basah juga, yaitu dikompres, nanti dia kayak luka sunat. Kepala penisnya itu dia gara-gara fimosis ya kan, jadi kepala penisnya itu iritasi, jangan keluar cairan penyembuh atau eksudasi. Itu ada dokter yang mempraktekkan biar kering, tapi efeknya adalah gatel. Tapi kalau saya pribadi biar basahnya tapi dengan basah steril ya, dengan BB oil, dengan cairan antiseptis yang nggak perih. Nanti dia apa namanya apa istilahnya basah apa? Basah kalau kering. Oh itu nggak tahu basah. Kalau Ini kan kering basah nih. nih. Ini kan basah nih. Kalau saya lebih condong ke basah. Jadi dia dikompres. Kompres lebih sering dalam waktu 30 menit. Berhenti nanti 2 jam lagi, kompres lagi 30 menit. Kompres lagi semaksimal mungkin. Nanti dia cepat keringnya. Bagus banget. Dan itu lebih efektif menurut saya. Kalau lukanya basah, kalau lukanya kering, ya terapinya kering. Gitu. Jangan udah kering dikasih salep. Ya kan jadi benyek lagi. Oke. Jadi luka jahitan itu luka tertutup tuh, wajib ditutup kan, dijahit, ditutup selama 3 hari 5 hari, tergantung. Kalau basah ya diganti kan, itu akan lebih cepat penyembuhannya. Itu Jadi sebenarnya bisa basah bisa kering. ya, jadi sebenarnya kalau bicara mitosnya luka itu harus tetap kering, jawabannya ya dan tidak ya. Beberapa kondisi medis ketika kita bikin basah, itu beberapa kondisi bisa mempercepat penyembuhan. Tetapi pada satu kondisi ketika memang lukanya kering, ya kita jaga supaya tetap kering, itu juga bisa mempercepat penyembuhan. Jadi tergantung advice medis nanti ketika dokter yang lihat ini kira-kira perlu penanganan yang seperti apa. Kemudian berikutnya, dok, kalau misalnya luka harus dibersihin pakai alkohol atau peroksida. Itu yang pasti taruh langsung Peroksid ya, ya, biasa lah. hidrogen H2O2. Aduh, H2O2 hidrogen peroksida. bukan bahaya, Tergantung juga ya. bagus. Tapi perih. Sakit. Ya, betul. Pasti nggak menyarankan ya, Dengan karena alkohol tidak dan menyarankan ya. peroksida di satu titik ada memang Fungsinya. tapi di sisi lain kenyamanan ketika kita membersihkan, plus juga ada potensi untuk merusak jaringan juga. Merusak jaringan Jaringan lain juga. yang sehat. Jadi sebaiknya jangan digunakan. Cukup bersihkan dengan air mengalir. Air mengalir, Gitu. betul. Dibersihkan. Kalau misalnya mau yang lebih bagus lagi, NaCl ya. NaCl ambil dari botol infus, Iya. pasang alatnya tuh, aduh nyebut merek nggak enak. Pasang alatnya sehingga dia bisa keluar, habis itu dibikin mengalir. Itu Tapi paling bagus. paling simpel kalau di rumah ya air bersih aja. Air bersih. Minum. Pakai air minum. Air minum. Itu sih. Nah ini nih yang tadi kita udah obrolin nih. Apa tuh?
Dok, kira-kira kalau luka nih, darahnya udah stop segala macem. Bagus nih kalau kita kasih kopi, kita kasih pasta gigi, kita kasih garam atau gula, atau kita kasih panah. Ah, Gimana? sebenarnya sih nggak bagus ya guys, teman-teman. Jadi itu akan menghentikan pendarahan, memang itu akan menghentikan aliran darah memang, karena dia menghambat. Ilmunya itu sama kayak kita menekan, tapi ditekannya kalau kita kan pakai kain bersih ditekan. Tapi kalau yang lain itu di tetes kopi, bubuk kopi, dia menghambat itu tahu. Cuman itu bisa infeksi karena dia kotor. Kita nggak tahu kopinya ada apanya, Apa dikasih atau jamu. tanahnya ada apanya. Oh gitu. Lain kalau antibiotik. Ya, Cuma antibiotik juga kadang-kadang harus dibersihkan. tetap harus Lama sembuhnya. Maka ini disebut luka kering. Ya, maksudnya luka tertutup tuh. Luka tertutup itu lebih baik kita ditutup nih. Tutup dan hindarkan tetes dikasih kopi, kasih apa-apa sehingga darahnya berhenti. Memang berhenti. Cuman problemnya adalah lama sembuhnya, sangat lama. Kalau dibawa ke dokter itu pasti akan dibersihkan lagi. Kasihan pasiennya, dibersihin sampai berdarah lagi karena biarkan alirannya darahnya bersih lagi tuh keluar dari kopi atau dari pasirnya keluar jaringan lagi. baru lagi. Jaringan baru lagi baru ditutup. Gitu. Belum kalau kita bicara kayak pasta gigi ya. Pasta gigi. Pasta gigi. Kan kalau kita gosok gigi aja kan mental gimana gitu ya, agak-agak pedes ya. Iya. Coba kalau misalnya di sini ya, Pasta gigi. kasih pasta gigi ada kemungkinan iritasi juga. Iya. Kalau kena Sakit knalpot juga. kasih pasta gigi. Kasih knalpot, luka bakar. Yes. Oke, Tips-tips sekarang kita. kapan kita harus ke dokter kalau luka? Kalau misalnya digigit anjing, kita nggak tahu anjingnya anjing crazy or no crazy. Anjing waras atau tidak waras, atau Anjing gila atau infeksius bener-bener tidak gila. infeksius. Ya gila. Kalau anjing ada gigit anjing, digigit ular, sebaiknya langsung ke dokter karena kita nggak tahu ini ularnya berbisa atau tidak, kecuali kita punya ilmunya. Karena di rumah sakit ada obatnya. Itu sih paling penting. Terus luka robek, darahnya banyak, apalagi kena pembuluh darah nadi yang nyemprot, darahnya nggak susah diberhentiin, langsung dibawa ke rumah sakit karena ada penanganannya, masih masukkan air cairan melalui infus biar darahnya nggak habis. Jadi Kalau kalau saya. kalau lukanya terlalu besar ya, ya bro ya. Luka terlalu besar, kemudian luka terlalu dalam. Nah tadi tuh dokter udah bilang kena nadi. Jadi kalau kita bagi pembuluh darah itu ada dua, pembuluh darah vena atau pembuluh darah balik, sama pembuluh darah arteri atau pembuluh darah yang langsung dari jantung. Cara membedakannya, ketika dia berdarah, kalau itu pembuluh darahnya dari pembuluh darah vena, biasanya dia rembes, keluar, tetap keluar. Tapi kalau misalnya itu pembuluh darah arteri atau pembuluh darah yang terus ngocor, biasanya dia nyemprot. Satu, nyemprot. Atau yang kedua, sekalipun tidak menyemprot, tapi dia terlihat jelas gitu. Ada flow-nya sesuai dengan denyut jantung. Truk, 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 truk. Nah itu harus ke rumah sakit. Untuk proses penanganannya kita jahit atau kita tuh seperti itu. Kemudian luka yang selalu berdarah, nah itu juga harus ke rumah sakit tuh. Iya, harus dievaluasi. Evaluasi dulu, ini kenapa berdarah nih? Apakah ada masalah sama faktor pembukaan darahnya? Kemudian harus ditutup juga. Ada kemungkinan atau ada keperluannya untuk kita jahit. Kemudian apalagi? Oh, infeksi. Misalnya diinfeksi. Contoh kalau misalnya kita bicara luka yang terinfeksi biasanya selain ada lukanya, daerah sekelilingnya ini biasanya terjadi udah lebih dari 24 jam atau 48 jam ke atas ya. Daerah sekelilingnya kemerahan, kemudian yang keluar dari luka sudah bukan darah lagi tapi mungkin ada nanah. Kemudian daerah-daerah sekitar luka itu mungkin terlihat berbeda dengan daerah yang nggak luka. Warnanya beda banget sih. Itu infeksi. Jangan dibiarkan lama-lama langsung ke dokter. Betul. Karena harus dievaluasi, harus masukin obat-obat yang sesuai dengan luka tersebut. Sama kalau tadi tuh anjing gila. Yes, anjing gila. Kita perlu kasih vaksinnya. Iya, harus. Vaksin rabies. Iya. Walaupun yang paling gampang triknya adalah kalau anjingnya bisa ditangkap, coba aja tangkap dulu anjingnya.
Kalau Sampai dua, kalau Wah, dua, takut digigit lagi iya sih. gimana? Kalau 2 atau 3 hari anjingnya masih hidup, biasanya anjingnya nggak gila tuh. Karena kalau anjing gila 24 sampai 48 jam biasanya anjingnya juga mati biasanya. Tapi daripada ya, daripada mendingan langsung ke rumah sakit Iya, untuk iya. dapat vaksin rabies. Yes, that's Seperti itu. tips sekarang. Tips. Nah, gue punya tips nih. Luka lecet. Nah, luka lecet itu perih banget, teman-teman. Guys. Makanya di atasnya biasanya kita ada obat yang biasa orang-orang tahu. Gue nyebutin mereknya ya. Nggak boleh. Biasanya aja biasanya. Isinya apa? Dia tuh obatnya buat obat luka bakar. Nah, beli di apotek buat obat luka bakar. Beli obat itu diolesin karena kenapa? Dia ada antibiotiknya plus ada pelindung kulitnya. Jadi kena air dia aman. Diolesin ke anak pun nggak akan perih. Jadi anak yang takut biasanya pakai betadine. Iya, ini pakai obat itu. Set luka bakar. Salep luka bakar loh. Set aman ya, ada pelindungnya. Ada apa pelapis kulitnya biar nggak perih kena air. Itu kalau nggak salah isinya ada hyaluronic acidnya ya. Salah. Kalau nggak salah ada hyaluronic acidnya. Iya. Itu tinggal dicari tuh asam hyaluronic. Nah, Coba cek ya cek. guys. Itu boleh tuh. Bakal. Dan itu untuk luka lecet tuh, karena itu paling sering dan paling sakit. Nah, kalau untuk luka robek pisau apapun itu pertama harus jaga kebersihannya, ditetesin air mengalir, dibersihin, ditutup dengan kain bersih. Ini kalau nggak ada alat-alat ya, minimal tutup kain bersih. Habis itu diikat deh, atau di sini diikat deh sampai dia berhenti darahnya. Dan lokasi pengikatannya harus pas pas di lukanya. Jangan lukanya di sini, diikatnya di bawah. Ya. Supaya darahnya nggak keluar dong. Waduh, kan di sini ada darahnya juga pasti di tempat lukanya. Nah, makanya teman-teman, kalau mau yang lengkap nih itu yang kedua. Yang ketiga ini yang lengkapnya. Makanya teman-teman harus siapkan yang pertama di rumah itu betadine. Merah itu merah. Povidone Iodine. Udah, itu hebat dia sih. Satu, yang dua air bersih atau NaCl ya kan. Atau air bersih cukup air minum. Terus kasa steril. Terus mikropor itu bukan merek kan? Mikrofon merah. Oh, sorry. Pembalut. Perekat. Ya, perekat medis. Perekat medis. Ya, Atau perekat sekarang medis. ada namanya elastis perban. Ya. Elastis betul. perban bagus banget. Terus sama ini apa? Kasa yang ada antibiotiknya. Ya. Kasih tahu apoteknya pasti dia tahu. Fungsinya apa dok? Kalau kita udah lengkap semua itu ada luka robek atau luka apapun, dia tetesin air mengalir, ditutup, ambil kasa yang ada antibiotiknya, ditaruh di tempat luka sesuai dengan lebarnya, lalu ditutup sama kasa steril, lalu dibalut sama elastis perban. Biarkan itu selama 3-5 hari. Nanti dibuka, diganti lagi kasa yang ada antibiotiknya lagi, kasa steril lagi, elastis perban lagi. Biarkan nanti dia sembuh sendiri, insya Allah. Tapi ingat tadi kalau ada lukanya tambah lebar, Atau terlalu dalam. atau nggak bisa berhenti darahnya, atau akhirnya dia bengkak, merah, infeksi, harus segera ke dokter biar nggak kelamaan ditanganinya gitu guys. Betul. Yang paling penting sih itu tadi, jangan sampai terlambat. Atau kalau memang ragu-ragu, mendingan berangkat aja ke dokter. Ini dalam apa enggak ya? Enggak lah. Ayo kita ditutup. 1 hari, 2 hari, 3 hari, oke, tidak berdarah. Oke, nggak kenapa-kenapa gitu. Tapi pas dibuka lama-kelamaan, loh, kok begini? Gitu. Itu yang pengen kita hindarin, yang kemungkinan ada tanda-tanda infeksi. Dan biasanya itu nggak bersih, Yes, kotor. kemungkinan ada tanda infeksi, terus kemungkinan dia ada proses penyembuhan luka ya. Kalau kita bicara proses penyembuhan luka, dalam waktu 24 jam biasanya itu sudah ada mulai proses penyembuhan lukanya tuh. Amit-amit, ternyata lukanya terlalu besar, proses penyembuhan luka sudah terjadi. Di satu titik kita harus jahit, tapi di titik lain luka itu sudah mulai kering. Ya mau nggak mau untuk menjahit ulang kita kan bikin luka baru. Biasanya sih seperti itu. Kalau
penanganan awalnya nggak Kalau sempurna, penanganan awalnya kurang bagus. kurang bagus. Ingat harus bersih penanganan awalnya tuh. Itu sih. Oke, mungkin itu sedikit untuk menangani luka atau bahasa latinnya apa tadi? Full nose. Fulnus. Full nose. Fulnus. Itu fulus. Oh, salah. Itu fulus. No. Bagus. Kita sudahi aja. Jangan lupa kalau misalnya memang ada saran, pertanyaan, kritik, langsung ditulis aja kolom komentar di bawah. Mohon maaf kalau ada yang kurang-kurang. Semoga ini bisa jadi masukan buat teman-teman di rumah, terutama orang tua maupun orang muda. Terima kasih dan tutupin. Ya. Demikian dari kami. Jangan lupa like, komen, subscribe. Kita dari Otok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Banyak tuh pasien luka di gua yang Di gua lebih banyak lagi. penanganannya salah di awal, jadinya kasihan. Dari luka yang bisa dikerjakan sampai luka yang harus ke dokter spesialis bedah, ortoped, macam-macam.